Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Dasuki. Saya dari Teknik Informatika 2C ingin mempresentasikan cara menggunakan komunikasi email. Oke, di sini saya minta maaf, mungkin gambarnya kurang jelas atau gimana. Oke, kita mulai presentasinya. Skenario ancaman email pada tahun 2011. Email spam yang dicepat 5 geografi atas. Virus email mencatat 5 geografi atas. Email phishing dicatat 5 grafis. Italia di sini kena email spam yaitu 93,5% dan Denmark 90. Ini kita lanjutkan aja ya kawan-kawan. Bagaimana sistem bekerja email? Sistem bekerja email seperti atau disebut surat elektronik adalah metode pertukaran pesan digital dari pengirim ke suatu penerima. Contohnya ya paham sendiri kan, mau email tuh dari alamat Gmail, WhatsApp atau yang lainnya. Perusahaan seperti Microsoft, Yahoo, Google dan AOL menawarkan akun Gmail gratis. Ya seperti Google, Facebook dan lain-lain. Akun mail dapat diakses dari peramban web ataupun suatu sumber elektronik mandiri seperti Microsoft, Outlook, Mozilla, Tonly. Pengirim sistemnya pengirim email pengguna, server, terus ke internet, terus ke server email lagi, terus ke pengguna lagi, pengguna berikutnya, lalu penerima yaitu yang menerima pesan tersebut, pesan atau sejenisnya. Keamanan email itu penting, atau keamanan surat. Jadi surat yang kita kirim itu tidak terbocor oleh publik. Tidak ada komunikasi email yang 100% aman. Benar. Setiap alamat email atau tempat pengiriman suratnya itu tidak 100% aman. Pasti memiliki celah. Informasi pribadi dan sensitif lainnya, ya, itu sangat sering terjadi, seperti pembajakan yang sekarang ini sedang fenomenal, yaitu WhatsApp, yaitu pembajakan WhatsApp, terus pembajakan Facebook itu paling sering, dan akun-akun yang lainnya. Jika tidak diamankan email yang dikirim atau terima dapat dipalsukan atau dibaca oleh orang lain. Ya, ini seperti kan alamat email tadi memiliki beberapa rute baru sampai ke penerima. Jadi dari rute-rute itulah dari akun atau orang yang jahat itu mengambilnya. Dia bisa merubah dan mengirim ke penerima yang kita tuju. Email adalah salah satu sumber virus dan bagian program jahat. Bisa jadi, soalnya email ini sangat sering terjadi seperti spam itu. Ya seperti itulah virus jahatnya. Banyak lain untuk mengirim suatu format atau pembajakan phishing.
Perlu untuk mengamankan email agar memiliki komunikasi yang lebih aman dan untuk melindungi privasi. Perlu untuk mengamankan email agar memiliki komunikasi yang lebih aman. Yaitu perlu, ya paham sendiri kan, kita data pribadi kita masa diambil orang, ya nggak terima ya kan. Rangkaian alur modul. Ancaman keamanan email. Penglihatan pengguna yang bahaya. Surat mungkin berisi tautan yang oleh situs web menjadi tempat terjadinya wars dan materi pornografi. Itu sangat sering terjadi. Pengiriman email itu seperti pengiriman email itu bisa, jangan cepat mengambil tindakan atau mengambil tindakan seperti ketika ada orang mengirim email kepada kita seperti link atau situs web, jangan mudah masuk. Karena itu kadang jebakan dari suatu virus bisa jadi, terus banyak yang lainnya. Lampiran email berbahaya. Lampiran dapat berisi virus. Ya, seperti tadi kan, lampiran dapat berisi virus, trojan, wall dan lain-lain. Membuka lampiran tersebut menginfeksi komputer. Ya, itu benar sekali. Komputer kita akan terinfeksi dari email-email trojan tadi tuh. Hoax atau klaim email. Hoax ini sangat mudah beredar ya. Pengguna dapat menerima email hoax yang berisi informasi palsu yang memberitahu untuk meneruskan surat. Ya, itu sangat sering. Apalagi di Indonesia sekarang nih, hoax itu sangat meradang kayaknya ya. Susah dipungkiri. Seperti hoax apa aja itu kemarin, ya kayak pemilu itu hoax semua itu isinya. Yang benar tuh cuma beberapa. Kita harus bisa menyaring baru kita menyimpulkan. Jangan ini jangan terlalu bisa, atau jangan mudah termakan hoax gitu loh. Phishing. Pengirim meng-email pada korban untuk memberikan data pribadi. Ya, seperti misalnya saya nih mengirim kepada Anda suatu email atau suatu link untuk Anda klik atau Anda masukkan, itu otomatis apabila saya menggunakan link virus, itu Anda akan mendapatkan seperti virus itu sendiri dan data pribadi Anda bisa saya ambil. Nah, seperti itulah phishing. Kejahatan phishing itu sangat berbahaya kawan-kawan. Spam. Pengguna dapat menerima spam email, mungkin berisi malware yang memungkinkan penyerang mengambil kendali atas komputer pengguna. Itu sangat sering terjadi. Ini hampir sama dengan phishing ya kawan-kawan. Nggak jauh bedanya kayak gini. Lampiran email berbahaya. Oke, kita lihat sini. Yang A, lampiran email adalah ancaman keamanan email utama karena mereka menawarkan penyerang dengan cara termudah yang paling kuat untuk menyerang PC kita. Ya, menggunakan virus itu bisa jadi, atau menyebarkan misalnya aplikasi-aplikasi itu kan. Itu bisa jadi dari situ dia mengambil data pribadi kita. Lampiran paling jahat memasang virus, trojan, malware atau kode malware jenis apapun.
saat Anda membukanya. Saya dulu pernah juga sih kawan-kawan membuka, kataku apa, rupanya virus. HP saya langsung hang gitu aja. Jadi dari pengalaman saya, jangan mudah membuka sesuatu yang kiranya pengirim yang tidak jelas. Lampiran peringatan. Periksa apakah email tersebut dari salah satu kontak Anda. Ya, jangan mudah dari email-email yang tidak jelas, jangan mudah mengambil keputusan, oh saya klik aja ini linknya. Jangan. Cek apakah email itu pernah diterima dari sumber. Ya, itu bisa dicek ya kan. Kita jangan mudah. Tanyakan dulu sama penerima ini apa itu gitu. Terus tanyakan sama teman-teman apakah salah satu yang paham gitu kan. Tidak pernah membuka lampiran email dari sumber yang tidak dapat diandalkan. Ya, jangan ngambil email yang tidak diandalkan, kayak email-email yang gak jelas gitu. Kayak dari entah perusahaan mana kita ambil ya kan. Itu dari SMS yang gak jelas, itu jangan mudah tertipu aja lah. Periksa apakah garis subjek dan nama lampiran berkomunikasi salah satu yang lain. Nah, kita harus kayak gini, kita menyaring gitu kan. Jangan buka lampiran dengan ekstensi file yang mencurigakan atau tidak dikenal. Contoh di sini bisa dilihat ya, exe, vbs, bat ini, bin, com.com, file az. Ini bisa jadi dari seperti link gitu. Jadi ketika kita mengekliknya atau membukanya, otomatis itu kita akan jikalau dia orang jahat, kita akan terkena dari kejahatannya. Simpan dan pindah semua lampiran email sebelum membukanya. Ini penting biar tidak ada pencurian salah satunya atau yang lain, bisa hilangnya data, itu penting juga. Pengirim spam. Spam ya. Spamming adalah menggunakan sistem email untuk mengirim pesan massal yang tidak dipolisi tanpa pandang bulu, membebani inbox. Menggunakan email spam dapat berisi program komputer jahat seperti virus, trojan. Menurut Macher, spam membentuk 89,1% dari semua lalu lintas email. Sumber spam berdasarkan benua Eropa, yang dari Eropa nih kan, 44%. Asia sendiri, kita yang berada di Asia, termasuk saya di Asia, itu 27%. Amerika Barat 18%, Afrika 8%, Amerika Utara 7%, Okeania 3%. Penyerang, pasal penyerang, pesan penyerang, pengguna. Ya, ginilah, dari penyerang, apa yang diisi pesan penyerang, terus ke pengguna, yaitu target si penyerang. Dia tuh random ya kawan-kawan. Penanggulangan spam. Laporan email mencurigakan sebagai spam. Ya banyak sih, pesan banyak itu spam itu. Jangan menggunakan alamat email resmi saat mendaftar atau situs web apapun. Jadi kita menggunakan alamat email palsu dulu. Soalnya alamat email resmi kita ini jadi tempat privasi kita lah ya. Jadi kalau mau mendaftar seperti web
atau jual beli itu pakai alamat email yang palsu aja. Soalnya alamat email asli itu pribadi. Data pribadi kita bisa dicuri dari alamat email tersebut. Menggunakan alamat email yang berbeda saat memposting pesan from public manapun. Jadi kita jadi kayak orang asing gitu aja. Jangan terlalu membongkar aib sendiri, itu nggak baik ya. Tidak pernah mengikuti tautan dalam pesan spam. Seperti ada tautan nih kita. Ya banyak itu di pesan-pesan elektronik seperti itulah. Gunakan intensi email, fitur spam dan alat anti spamming. Ya banyak ya di sana fitur-fitur alat spamming. Di Play Store kita cari aja. Menghindari membuka pesan spam. Ya, itu sangat sering. Alat pelindung spam Frignet. Frignet melindungi semua akun email pada PC terhadap phishing, pencurian identitas atau apapun. Nah, ini salah satu fasilitas ya. Jika kita menggunakan ini, ada data yang atau server yang menjaga data kita, jadi aman. Penipuan email. Penipuan email ini sangat sering terjadi. Hoax adalah pesan email yang memperingatkan menerima ancaman yang tidak ada. Itu hoax ya kan, sering terjadi hoax di Indonesia lagi. Waduh, politik itu banyak yang hoax. Bukan politiknya sih, yang kebanyakan itu aktor-aktornya. Sebagian orang aja yang menggerakkan hoax itu. Pengguna juga diperingatkan tentang efek buruk jika mereka tidak meneruskan email ke orang lain. Ya, ini seperti tentang ancaman-ancaman aja. Jangan mudah terpercaya dengan ancaman seperti ini ya. Email pindah meminta informasi pribadi seperti detail rekening bank, nomor kartu kredit, kata sandi. Seperti ini banyak email-email, SMS atau dari telepon manapun. Jangan mudah mengambil atau mempercayai orang tersebut. Mengirim surat penipu agar dapat meminta penerima untuk meneruskan email ke semua orang di daftar kontaknya. Ini sangat berbahaya ya. Dia itu kayak memancing kita ya. Ini nih bagus, kirim ke kawan-kawanmu. Habis itu atau 10 kawan kirim ke kawanmu. Itu jangan percaya, itu penipu, itu hoax itu. Penipuan Nigeria. Penipuan Nigeria adalah bentuk pembayaran uang muka untuk transfer uang. Ya kayak ATM banking gitu sih. Kayak seperti itulah, kan udah banyak di sini ya kan. Scam ini disebut scam Nigeria karena pada awalnya ini berawal dari Nigeria. Menggunakan scam ini, scammers menggunakan Anda dengan mengirim email dan menawarkan objek sejumlah uang yang cukup besar. Itu besar ya, nggak tahu seberapa besarnya. Mereka mengatakan ingin mentransfer uang. Itu jangan percaya kayak, "Woi, Anda mendapatkan hadiah." Itu bohong itu. Mereka juga dapat mengutip bagaimana alasan seperti masalah warisan berat besar-besaran, membatas pemerintah dan lain-lain nih. Scammer meminta Anda untuk membayar uang atau memberi mereka rincian rekening bank Anda untuk membantu mereka mentransfer uang. Ya seperti ada telepon tuh kan, "Pak, anak bapak kena narkoba, Pak." Itu jangan percaya.
Oke, kita lanjutkan dengan rangkaian aliran modul. Petunjuk untuk keamanan email, ancaman keamanan email, prosedur keamanan email, bagaimana cara mendapatkan sertifikat digital dan alat email. Ini kita anukan. Pengirim, filter konten, daftar pengirim yang diizinkan, daftar pengirim yang diblokir, layanan perintah tidak tanda tangan, filter URL, identitas bahasa, filter hosting. Inilah dari tahap-tahapnya ya. Prosedur keamanan email. Nah, ini kita harus paham nih prosedur keamanan email. Jangan sampai tidak. Kita kan hampir semuanya sekarang menggunakan email ya kan. Mau itu anak kecil udah menggunakan email. Seperti main game ya kan. Aduh, itu udah banyak itu. Memindai lampiran email untuk peringatan perusak. Menonaktifkan pratinjau fitur dan mengubah penggunaan mendownload email client. Membuat fitur email sampah, client email. Ini banyak ini, membuat menggunakan password yang kuat. Nah, ini penting nih, membuat dan menggunakan password yang kuat. Kita menggunakan password jangan pasaran ya. Seperti air galon lah, itu jangan. Yang kuat, yang banyak angkanya itu, susah itu dihafal. Menggunakan HTTPS untuk koneksi browser. Nah, ini sangat penting ya. Terus kalau kita menggunakan web, kita bisa melihat itu security-nya. Security-nya tuh kalau ada ikon security itu berarti itu keaman di web itu. Udah ada security-nya. Tips cara membuat kata sandi yang kuat. Jangan menggunakan kata sandi umum. Nah, itu kan menggunakan yang pasaran nih, maksudnya kayak gitu sih. Menggunakan simbol-simbol yang unik ya, kayak bintang, pagar, itu bisa itu dipakai itu. Menggunakan angka atau simbol ya kayak itulah. Menggunakan huruf, angka dan simbol dalam password. Itu biar mempersulit dari suatu peretas itu untuk ngambil data kita, itu penting. Nah, ini kita harus menggunakan kata sandi yang berbeda ya, atau password yang berbeda. Kita memiliki 3 akun, passwordnya sama. Kalau orang tuh tahu kita punya akun 3, diambilnya semua. Alamat email alternatif. Alamat email tambah yang dapat digunakan untuk masuk ke akun Google Anda. Lihat cara memperbolehkan alamat email lain mengakses akun Google Address Anda. Nah, akun Google Address ini seperti ya yang pakai gitu. Ini penting ini. Jika Anda menambahkan alamat email alternatif ke akun, Anda dapat masuk ke akun Gmail, tidak hanya menggunakan alamat email yang Anda gunakan untuk menyimpan akun. Nah, ini seperti itulah kawan-kawan ya. Cap M Sync In tetap masuk jika Google datanganinya. Berikut beberapa langkah yang dapat Anda coba. Pastikan calling diaktifkan beberapa antivirus dan perangkat lunak. Banyak ya antivirus yang kita dapatkan, tapi lihat dulu antivirus itu bagus apa enggak. Kadang antivirus ini banyak yang membuat virus kadang. Tetap long out dari ke akun non Google atau non Google ya kan. Tip ini dapat menggunakan Anda menghentikan akun non Google agar tidak masuk secara otomatis. Jadi jangan kayak ini ya, kita masuk otomatis gitu, malas susah-susah. Itu sebaiknya kita pakai
Ya nggak apa-apa lah sulit sedikit, yang penting aman data pribadi kita ya kan. Menggunakan HTTPS. Nah ini tadi udah dijelaskan. Mail web seperti Yahoo, email, Hotmail, Outlook, apapun itu banyak ya kan. Mengatur sebuah browser untuk menerima email menggunakan HTTPS. Ini aman ya. Ini kalau nggak salah HTTPS ini dari Amerika ya. Periksa aktivitas akun terakhir. Ini sangat penting. Kita harus selalu memeriksanya. Apakah ada yang sebelum kita masuk itu kan? Apakah kita masuk itu ada yang orang masuk? Apakah kita sebelum masuk itu ada orang masuk? Kita penting. Berapa jam kita keluarnya? Kita harus tahu. Selalu periksa aktivitas ke akun terbaru jika fitur ini tersedia dengan email layanan. Ini sangat penting. Ya, seperti itulah ya. Cara memindai lampiran email. Berhati-hatilah email atau apapun. Berhati-hatilah. Simpan semua lampiran pada pindai dengan benar. Untuk malware, menggunakan antivirus sebelum membuka. Aktifkan antivirus secara otomatis untuk memilih semua email dan download. Itu sangat penting ya. Kalau kita buat otomatis, kita kan nggak sadar kadang. Kalau kita otomatis, antivirus itu akan bekerja sesuai pekerjaannya ya kan. Mematikan fitur pratinjau. Klien email memiliki opsi untuk menampilkan pratinjau tersebut. Matikan fitur klien email. Mematikan fitur ini dapat mengakses kode script tanpa Anda secara eksplisit membuka pesan. Apalah aku ngomong nih. Untuk menonaktifkan fitur pratinjau di Microsoft, unlock. Pergi ke lihat menu pada pilihan Reading pane. Klik opsi off untuk mematikan fitur tinjau di Mozilla. Turun dan pergi ke menu view dan pilih logout. Hapus centang. Ya, ini hapus centangnya, dihapus ini. Pada pilihan messenger email filtering, menghindarkan email yang tidak diinginkan. Ya, maksudnya email-email yang nggak jelas itu kan kadang untuk kayak iklan gitu kan. Kita nggak mau pakai itu bisa kita matikan aja. Menyaring email sudah proses pengiriman email sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Filter semua email umum digunakan. Ya, seperti itulah. Ini udah ada gambarnya ya. Udah paham mungkin? Alur modul. Di sini alat keamanan email ya. Kita masuk alat keamanan email. Nah, ini banyak ini alatnya. Komodo anti spam. Nah, ini untuk anti spam, ada yang lainnya banyak ini. Seperti lihat alter fish tank cracker. Ini untuk keamanan kita, untuk keamanan email dan data pribadi kita. Terima kasih telah menonton video ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang enggak enak didengar ya kan. Mohon maaf.
Oke. Waduh. Sak dawan-dawan malah bangke. Kan dia aku mau ngomong.